Untuk pertama kali kita berjumpa ya selama 4 bulan ini. Saya ingin tayangkan ini screen saya. Anjing lagi ya. Mempersiapkan khotbah. Ya, ini pertemuan yang pertama tanggal 23 Juli 2020. Saya nggak tahu bentuknya nanti seperti apa. Tapi karena ini adalah grup yang dibina untuk menjadi pewarta, maka tema yang pertama ini adalah mempersiapkan khotbah. Saya sekarang sering ya mendengarkan khotbah programnya BPK with Love ya. Itu dari FKPM yang senior sampai yang SPM 2. Dan dari SPM 1, SPM 2 tentunya formatnya sudah mulai sama dengan pewarta yang pada umumnya cara membawakannya. Jadi artinya pada saat saya punya obsesi untuk membina melalui SPM 1, SPM 2, nampaknya teorinya itu nggak nancep, ya, nggak nancep. Apa sebabnya? Nah ini saya mencoba untuk menggali. Menjadi seorang pewarta itu adalah tugas pastoral. Menurut Paus Fransiskus di dalam surat seruan apostoliknya yang berjudul Evangelii Gaudium, sukacita Injili, itu Paus mengatakan bahwa kalau orang bisa menjadi pewarta itu adalah pelayanan yang berharga. Apa yang disebut ini tugas pastoral, dan pastoral itu berarti tugas penggembalaan, tugas pemeliharaan, tugas pendampingan, itu pastoral. Dan kalau kita menjalankan tugas penggembalaan ini, kalau melalui khotbah, itu adalah pelayanan yang berharga. Pertama, itu disebut berharga, maka tidak main-main, perlu studi. Nah, mungkin malam hari ini saya akan lebih menyoroti di poin yang pertama. Bisa jadi nanti dikembangkan di poin yang kedua ya. Bagaimana bentuk pewartaan itu dibawa ke dalam pengalaman mistik ya, pengalaman doa. Sampai-sampai kalau kita sampai kepada level yang kedua ini, waktu kita berkhotbah ada dorongan apa dan isi dari khotbah kita itu ditangkap oleh berapa orang, dan kita diberi yang namanya karunia di dalam pewartaan. Itu tentunya ada satu buku yang ditulis oleh Uskup Paskalis, Membeda-bedakan Roh Gaya Fransiskan. Nah, itu bagaimana ya peranan Roh Kudus pada saat Fransiskus akhirnya menjadi seorang pewarta. Dan ada juga kalau kita membaca buku lagi dari biografinya seorang santo yang bernama Chrysostomus, itu juga di sini. Nah, itu sesi yang mungkin bisa kita dalami dalam kesempatan yang lain ya. Lalu yang ketiga adalah di dalam berkhotbah itu juga kita bisa berefleksi. Apakah pewartaanku mengandung cita rasa iman ini? Membuat iman kekatolikanku atau iman kekatolikan pendengar semakin diperdalam lagi atau malah dibiaskan. Sehingga pada bagian ini tentunya ini menjadi sangat penting berkaitan dengan prinsip dasar pemahaman iman kita sebagai pewarta Katolik. Nah,
Ini nanti bisa teruji kalau kita sedang diminta untuk membawakan khotbah dalam konteks ekumene. Ya, misalnya kita diberi kesempatan mewartakan di kantor atau di mana. Apakah ada cita rasa iman bahwa saya seorang pewarta Katolik? Nah ini, tentunya pada saat kita juga sedang membawakan pewartaan dalam lingkungan PD Katolik, apakah kita juga masih memiliki cita rasa iman Katoliknya? Nah ini nampak di sini dalam penekanan-penekanan di bagian sisi refleksi pewartaan. Lalu yang keempat, tentunya ini menyangkut jam terbang ya, kreativitas. Selama pandemi ini saya juga dalam tanda petik sebenarnya cukup tertantang karena harus mempersiapkan. Kadang-kadang saya membawakan khotbah melalui offline sama online itu berbeda, ya kan? Kalau offline kan misalnya saya mewartakan di tempat A, orang-orang di tempat B, tempat C nggak dengar, sehingga saya bisa membawakan khotbah yang sama di tempat-tempat yang berbeda. Tapi sekarang pada saat situasi pewartaan bentuknya offline ini bisa jadi saya membawakan di satu tempat, orang di tempat-tempat lain saat itu juga langsung mendengar. Sehingga bagaimana ini caranya saya bisa menumbuhkan satu daya kreativitas? Nah, salah satu contoh selama 4 bulan ini saya membawakan tema tentang garam dan terang dunia. Itu sudah 4 kali. Ketiga kalinya sudah ada yang komplain, Pak Agus kok itu lagi. Saya sudah pernah dengar dah, saya nggak tahu ibu dengar di mana, ya kan? Oh dengar tempat ini, waktu itu ikut juga, join juga. Nah disitulah konsekuensinya kalau kita sudah masuk ke dalam dunia new normal seperti ini, ya berarti kita harus memiliki kemampuan ini, kreativitas ya. Dari tadi Pak Hansen sudah menebak anjing lagi itu kan karena kemarin saya bawakan di Yakobus pagi ya kan. Nah itu kalau kita membawakan khotbah dalam suasananya sudah bisa ditebak, itu berarti kita tidak kreatif. Style kita seperti itu. Nah, ini yang menjadi penyebab mengapa akhirnya sekarang pewartaan radio di KAJ dari Sekinah berhenti. Karena apa? Kita tidak memiliki daya kreativitas. Karena apa? Pewartaan itu ya mentok di situ. Karena kalau sekali mewartakan itu seluruh dunia bisa mendengar. Lalu setelah itu kita mau ngomong apa lagi? Nah itulah salah satu sisi yang perlu kita kembangkan. Tapi untuk bisa kreatif, kita juga perlu disiplin. Disiplinnya itu apa? Ya, dalam arti kalau kita menempatkan khotbah itu sebagai tugas pastoral dan pelayanan yang berharga, meskipun belum ada penjadwalan, tapi kita sudah mempersiapkan satu materi. Seperti contohnya, pada bulan Februari, saya diminta untuk membawakan judul khotbah tentang malaikat pelindung, yang nanti baru dibawakan di bulan Agustus. Waktu itu belum ada sistem pandemi seperti ini. Lalu kemudian jadwalnya tetap nanti di MKK bulan Agustus, tanggal berapa sih, pokoknya bulan Agustus, tapi melalui Zoom. Nah, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan saya mempersiapkan materi apa. Itu judul. Judul itu baru nanti bisa saya olah dengan tema apa. Judulnya itu begitu luas. Buku yang saya baca pun juga begitu banyak ya, literatur menyangkut malaikat pelindung. Tapi ini kan bukan kuliah, ini kan bukan pengajaran, tapi kan ini kan satu bentuk renungan yang diberi waktu 30 menit. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan satu judul yang begitu luas, tetapi akhirnya menemukan satu tema yang bisa disampaikan dalam durasi 30 menit untuk mengangkat judul yang begitu luas itu. Nah, ini membutuhkan yang namanya persiapan secara disiplin, ya. Bolak-balik baca lagi, ya, belum ketemu. Ini kurang sebulan lagi,
3 minggu lagi. Belum juga punya satu ide yang bagus untuk bisa menyampaikan ini. Nah, ini adalah satu tantangan. Karena apa? Kalau kita sudah masuk ke dalam dunia model seperti ini, ya, saya juga diberi pengajaran khusus sama teman saya itu Franz Budi, ya, tentang bagaimana caranya ngomong di depan media virtual seperti ini. Dia kan juga sebagai seorang yang memiliki profesi mengajar virtual seperti ini, ya, itu begitu canggih sampai diberi pengajaran kalau saya ngomong, misalnya saya menawarkan buah, lalu tiba-tiba seolah-olah buahnya itu bisa keluar dari monitor pemirsa. Nah, itu satu teknik yang tentunya harus dikembangkan lagi untuk kita mematangkan situasi seperti ini. Misalnya saya bawa buah, ini ada buah jeruk nih. Lalu kemudian tiba-tiba jeruknya itu menjadi 3 dimensi. Nah, itu perlu alat-alat yang canggih seperti itu. Nah tentunya dari pengalaman saya mengikuti PD-PD Zoom seperti ini juga, ya, masih bisa dihitung dengan jari, ya, gaya worship leader yang benar-benar situasinya sesuai dengan kondisi virtual. Kadang-kadang worship leader itu seolah-olah masih seperti bukan online tapi seperti offline. Nah, itu bagaimana? Teknik-teknik ini yang perlu kita pelajari lagi. Nah, ini termasuk bagian dari disipliner, ya. Kita mau belajar lagi. Dan akhirnya dari semua ini perlu waktu yang berkualitas sampai akhirnya kita bisa mengerti bahwa pewartaan itu adalah pelayanan yang berharga. Setiap kita punya komitmen untuk menjadi pewarta, berarti kita perlu punya waktu, dan waktu itu adalah waktu yang punya mutu, punya kualitas. Kita diberi kesempatan ngomong 10 menit ya 10 menit, 30 menit, 30 menit. Tapi untuk bisa ngomong 10 menit, membutuhkan waktu 10 hari. Untuk bisa ngomong 30 menit, membutuhkan waktu 30 hari persiapannya. Nah, mungkin sampai di sini, kalau ada teman-teman yang mau diskusi, mau bertanya sedikit menyangkut 4 poin ini, saya persilahkan. Yang mau bertanya? Ini mic-nya dimatiin semua, jadi silakan kalau yang bertanya. Mereka bisa unmute sendiri kok, Pak. Oh iya, oke. Kalau ada yang mau bertanya nggak dari 4 poin ini? Belum ya? Cukup jelas kok. Cukup Lanjut ya? lagi Cukup dulu. jelas ya. Lanjut. Nah, sekarang pertemuan ini lebih saya melihat dari sisi ini, studi. Studi itu seperti apa? Ini yang penting. Kita perlu ada 7 langkah, ya, di dalam setiap persiapan kita membawakan khotbah. Pertama, kita mungkin sebelum menjadi pewarta, kita menjadi pendengar. Coba, sebelum kita menjadi anggota SPM sama sesudah menjadi anggota SPM, Papa saat mau kita suruh Katim datang ambil obat. Gue ya, bilang apa? Makanya gue bilang nggak. ya, kan. Nah, pada saat kita mau menjadi pewarta, pertama kita menjadi pendengar dulu. Pendengar. Nah, pendengar sebelum kita SPM sama sesudah SPM, pada saat kita mendengarkan orang lain sedang berkhotbah, telinga kita bergerak nggak? Itu namanya
memperhatikan telinga umat. Jadi bukan telinga Tuhan. Kalau kita mau mempribadikan sabda, berarti kita mau mengisi telinga umat itu dengan sabda. Yang kedua, begitu kita sudah mulai puas menjadi pendengar, lalu akhirnya kita mulai mencoba menyimak. Ya. Oh, dia membawakannya begini, ya, kurang ini, kurang itu, ya kan? Harusnya begini, harusnya begitu, monoton, ya. Kesannya jelek, ya kan? Kurang menarik. Nah, kita sudah mulai menyimak nih. Dan pada saat kita menjadi pewarta juga kita sudah mulai disimak sama orang lain, dikritisi, ya, dievaluasi. Nah, di sini saya selalu mengatakan kalau khotbah kita itu berkenan di hati telinga umat di situ, pasti diundang lagi. Tapi kalau kita hanya sekali lalu nggak diundang lagi, berarti kita itu kesannya itu artinya angin lalu. Nah itu. Apalagi sekarang jumlah pewarta itu hampir 1,5 juta lebih. 1,5 juta lebih. Ya kan? Jadi bagaimana kita menyimak, ya? Seperti saya juga kalau membawakan satu khotbah, sekali masih kacau, ya, 2 kali agak mulai ngerti, lalu mulai shift yang ketiga kali. Nah ini sekarang kan suasananya, suasana online begini, begitu penampilan pertama pun sudah diekspos kemana-mana, sehingga kacaunya juga cepat menyebar. Ya awalnya kalau bentuknya offline itu, pertama kali saya di kelompok kecil yang nggak terlalu terkenal, sehingga kalau toh kacau nggak terlalu nampak. Lalu kemudian yang medium, lalu baru nanti yang begitu saya sudah fit, baru ke kelompok yang boleh dikatakan representatif. Tapi sekarang nggak bisa. Lalu setelah itu kita juga siap masuk ke nomor 3 ini. Dipertentangkan, dibandingkan. Nih. Oh, kok khotbahnya nggak seperti itu, nggak seperti ini, ya. Terlalu ini, terlalu itu, dikonfrontir, ya. Ini dikonfrontir itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gaya duduknya, cara berpakaiannya, cara menyapanya, cara senyumnya, terlambatnya, macam-macamnya di sini nih, nomor 3. Apalagi kalau kemudian kita mendengarkan ketusan-ketusan, ya. Omelan-omelan, ya kan. Nah, di sini sampai di nomor 3 biasanya kalau kita tidak memiliki yang namanya nomor 7, vocation, kita mental. Kita muntaber, mundur tanpa berita. Nah, ini di nomor 3. Jelek lah, monoton lah, ini dipertentangkan. Nah, di sini di nomor 3 inilah langkahnya. Saya juga 10 tahun ada dalam nomor 3 ini. Bahasanya sulit, ya kan. Lalu abstrak, ya, tidak membumi, ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di situ bagaimana saya harus mulai belajar lagi dengan cara kembali lagi kalau sudah nomor 3 di pertentangan, ya kita kembali lagi ke nomor 1, menjadi pendengar lagi, belajar lagi caranya orang lain bagaimana, kok orang lain bisa menarik, kok saya enggak, bagaimana, dan di situ begitu setelah itu kemudian kita belajar lagi menyimaknya. Saya begitu sampai nomor 3 rajin lagi ngikutin pewarta-pewarta senior. Kemana-mana dia mewartakan, saya ikutin juga. 10 tahun saya jalani itu. Jadi tidak secara otomatis langsung jadi. Karena apa? Di bagian nomor 3 ini yang artinya kadang-kadang kita ketemu, ya, benturan yang begitu keras di sini. Sehingga banyak, meskipun pewarta sekarang jumlahnya mendekati 600, dari 600 itu yang positif 10%. Yang reaktif 5%. Ya kan? Yang lain pasif, beku, dan mungkin sudah masuk kotak museum. Nah, di sini
Karena apa? Kita tidak mau lagi menjadi pendengar lagi. Nah ini. Saya juga cara mengajar. Waduh, gimana caranya mengajar supaya menarik? Waktu itu saya rajin mengikuti Pastor Yusuf Halim, ikutin Pastor Robbie Wawor. Wah, kenapa ya dia begitu menarik ya dengan stylenya, dengan ininya. Waktu saya juga mencoba menyimak, ini pewarta karismatik kok begitu enjoy apa sih? Ya, saya belajar juga dengan pewarta-pewarta yang boleh dikatakan kondang. Itu saya ngikuti juga. Jadi 10 tahun loh saya belajar dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Termasuk saya orang yang masih belajar. Nah, setelah itu barulah kemudian kita mau masuk ke langkah nomor 4, yaitu mewartakan. Nah, mewartakan inilah kemudian kita menemukannya namanya reputasi. Nah, di sini mulai menjadi orang yang akhirnya tidak punya waktu lagi untuk masuk rumahnya sendiri. Nah, itu. Full ke sana kemari. Nah, itu namanya berarti kita sudah mulai menjadi pewarta yang kondang, yang benar-benar mengudara penuh ya, tanpa gak pernah mendarat, terbang terus. Nah, ini reputasi. Nah, modelnya kita punya style sendiri. Nah, ini tidak ikut si A, tidak ikut si B, kita punya style sendiri ya. Yang kadang-kadang untuk bisa menemukan style sendiri itu, untuk bisa mendapatkan reputasi butuh waktu. Karena apa? Seperti style saya ya, dengan gaya pewartaan yang lebih sedikit pada prinsip dogmatis, itu tidak terlalu banyak peminatnya. Tidak terlalu banyak peminatnya. Tetapi dalam momen-momen tertentu mereka butuh model ini. Misalnya contohnya, pada saat ada PD membutuhkan tema tentang malaikat pelindung, ya yang dicari saya. Ya kan? Tapi kalau mau cari modelnya tentang kesembuhan, ya pasti bukan saya. Saya juga doa terus juga nggak ada yang sembuh misalnya. Nah, di situ jadi memang punya model. Nah, inilah. Jadi saya harus mengasah dengan style saya yang sudah saya hidupi hampir 19 tahun itu. Model itu sudah mulai terbentuk. Ya, seperti misalnya kalau ada PD yang membutuhkan model isinya tentang pengajaran, ya pasti carinya saya gitu. Tapi kalau yang modelnya yang lain-lain, ya pasti saya mengalami kesulitan. Kayak kemarin di PD Yakobus pagi, saya diminta membawakan tema tentang nabi-nabi palsu. Waduh, saya bingung juga. Itu bagaimana? Ya kan, mau minta ganti nggak boleh. Nah, ini kan pewartaan modelnya online itu kan berbeda karena saya tidak bisa memahami ekspresi dari audiens. Nah, sehingga bagaimana ini bisa dikemas dengan ini. Nah, ini dalam poin keempat itulah kita akhirnya harus menemukan style sendiri. Nggak bisa ikut ini, nggak bisa ikut itu. Nah, kita sudah mulai punya reputasi di situ. Lalu setelah itu, yang terpenting juga, kalau kita sudah mulai menjadi pewarta yang benar-benar laku ya dalam tanda petik, apakah pewartaan kita itu punya dampak pengaruh? Nah, ini saya belum sampai ke nomor 5. Karena kadang-kadang orang ingat saya itu bukan isi pewartaannya, tapi jobnya. Nah, itu berarti pengaruhnya hanya di bagian jobnya. Belum bisa menemukan, Pak Agus, waktu Pak Agus mewartakan 10 tahun yang lalu, hidup saya berubah. Itu mungkin belum saya temukan banyak yang seperti itu. Tapi begitu ketemu lagi, Pak Agus, ingat nggak? Waktu itu mobnya begini. Nah, itu saya sudah lupa, tapi dia ingat, yang diingat itunya. Berarti pengaruhnya masih pengaruh yang modelnya dagelannya. Nah, ini jadi belum sampai ke dalam poin nomor 5, apalagi kemudian akhirnya kita sampai kepada poin yang nomor 6. Pewartaan itu adalah harga mati seumur hidupku. Ini namanya panggilan dan perutusan. Jadi, siapkah kita akhirnya nanti disebut sebagai seorang yang meninggalkan dunia ini dalam posisi kita sebagai seorang pewarta?
Nah, banyak ya teman-teman yang senior yang akhirnya sudah Tuhan panggil dan dalam tanda petik belum dalam kapasitas panggilan. Kebetulan Tuhan panggil dia masih menjadi anggota FKPM. Kebetulan. Ya kan? Tapi di sini adalah satu cita-cita rohani sebenarnya. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, apakah kita mengerti ada satu rencana Tuhan di dalam perutusan ini? Ya, tidak ada lagi yang, ya kalau ibu, teman-teman semua mungkin punya satu kehidupan lain selain menjadi seorang full yang pewartaan, ya pasti juga mengalami tantangan yang berbeda ya. Tapi kalau saya sekarang menghidupi situasi seperti ini, ya bersyukur kepada Tuhan juga saya tidak punya tanggungan orang-orang lain ya. Tidak ada istri, tidak ada anak ya. Tapi dengan hidup sendiri, apa yang saya bisa lakukan juga saya bisa lakukan dengan sebaik mungkin. Nah itu seperti saya alami sekarang seperti Nabi Elia di tepian Sungai Kerit. Nggak tahu kapan burung gagak kirim bawa roti, saya tidak tahu juga. Nah inilah spiritualitas. Tapi sebenarnya titik-titik ini, ya, titik spiritualitas yang saya alami itu juga paling berat itu waktu tahun 91. Saya masuk ke dalam komunitas biara, itu paling berat. Dari sesuatu berubah total, dari yang sekunder menjadi yang primer, dari yang primer menjadi yang sekunder. Lalu kemudian titik yang kedua waktu tahun 2000, di mana saya akhirnya mengambil keputusan, ya waktu itu saya belum dikenal oleh siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tapi saya menjadi seorang yang mau full di dalam pelayanan. Bagaimana? Itu titik di tahun 2000. Nah, kalau sekarang ada pandemi seperti ini dalam situasi tentunya yang sudah berbeda ya. Artinya tempat di mana saya berteduh juga saya sudah ada ya. Sehingga saya bisa melakukan apa saja selama 4 bulan di sini. Nah, ini adalah panggilan dan perutusan yang setiap orang tentunya punya momen ini. Dan yang ketujuh adalah apa? Setiap langkah, setiap kesempatan, mungkin kita sudah hampir 4 tahun ya yang SPM 2, ya. SPM 1 sudah lebih dari 4 tahun. Kita belajar apa sih menjadi seorang pewarta? Lalu kita mengendapkan, kira-kira nilai-nilai hidup saya itu ditambahkan nggak setelah menjadi pewarta? Misalnya contohnya kayak Pak Hansen sama Ibu Ros. Suami istri loh di rumah jadi pewarta. Kira-kira setelah suami istri jadi pewarta, berantemnya berkurang atau bertambah? Nah itu kan sesuatu yang sungguh-sungguh perlu dipelajari lagi. Kadang-kadang bumerang juga, ya kan? Katanya tadi mewartakan pengampunan. Nah disitulah kemudian akhirnya terjadi yang namanya istilahnya perang, ya kan? Nah itu pengendapan, ya pengendapan, pembelajaran. Ya. Seperti sekarang itu asisten rumah tangga saya juga baru ngerti kalau saya itu sekarang adalah seorang yang mengajar agama. Karena hari-hari di rumah ngomongnya tentang agama. Lalu dia sekarang sudah punya yang namanya senjata. Bapak tadi ngomong katanya Tuhan Yesus mengampuni. Kok saya mecahin gelas saja diomelin terus sampai sore. Nah itulah namanya pembelajaran. Ya kan? Di situ intinya ya sekarang asisten rumah tangga saya mulai tahu oh ternyata Bapak itu guru agama. Nah, dia mulai punya senjata itu. Pohon mati. Ya, dia bilang ini, Pak, ya harus sabarlah. Bapak kan kemarin ngajar juga masalah benih katanya ya tumbuh di pinggir jalan, di ini dan di situlah yang namanya proses pengendapan. Nah, kita punya ini namanya mempribadikan sabda dengan 7 poin ini. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau memberikan sharing. Tadi Ibu Ros tertawa terbahak-bahak pada saat sampai di nomor 7. Seperti keluarga-keluarga muda di sini yang
kelompok ini juga itu sebenarnya tantangannya nggak gampang loh. Mau mempersiapkan khotbah tadi, Charlie kelihatannya teriak suruh ngambil obat apa dan seterusnya. Itulah satu tantangan. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar dari 7 poin ini. Sharing. Benar sih yang Pak Agus bilang, makin hari dengan pembelajaran yang terakhir pengendapan itu yang paling susah menurut saya jadi pewarta. Ketika ngomong misalnya pengampunan, kita harus melakukan pengampunan. Misalnya kita harus lemah lembut, berdua, marah-marah gitu kan, itu susah gitu. Jadi seperti Pak Agus bilang, mau marahin asisten rumah tangga juga mikir. Kurang ajarin, orang bilang, lu udah gua keluarin, sini keluarin aja. Sabar, Tuhan mengampuni. Lagi kan saya punya asisten rumah tangga rata-rata Kristen gitu ya. Jadi saya mesti lebih mewartakan bahwa ya Tuhan itu baik, Tuhan tidak memberi kasih, Tuhan mengampuni dosa-dosa. Tapi ya dosa tetap dosa, apalagi mereka kan bentar-bentar ini disantet. Kemarin ada yang dokter sakit, dibilang disantet. Nah, gimana bisa? Kan baca dong Alkitabnya, kita kan iya. Kita baik suci Roh Kudus, bagaimana sih bisa santet mulu? Saya bilang begitu. Jadi nggak gampang memang berdiri, apalagi yang tadi Pak Agus bilang. Tapi dengan menjadi pewarta, menambah lebih sabar. Dan saya juga bersyukur Hansen bisa banget. Lebih bisa menahan emosi kan? Itu aja. Ya, memang itulah sebenarnya kita kalau sudah nomor 7 kembali lagi mendengarkan, menyimak lagi ya. Kita juga ya kadang-kadang kelemahan saya juga, mungkin juga kesombongan saya juga. Kalau sudah sampai nomor 4, rasa-rasanya pada saat mau mendengar atau menjadi penyimak itu kadang-kadang males. Ya, levelnya cuma begitu-begitu aja. Tapi cobalah saya mencoba untuk menjadi orang yang bersama-sama dengan yang lain mendengar lagi. Itu kan tantangan saya kadang-kadang kalau ada jadwal pertemuan FKPM, apa semua, lalu narasumbernya bagaimana. Nah, disitulah tantangan saya juga seperti itu. Waduh, saya cuma level begitu, bagaimana? Nah, mau menjadi pendengar lagi, duduk, ngapa-ngapain, ya kan? Lalu ya sudah, sekedar hadir kayak boneka, yang penting absen. Ya udah, itulah artinya mungkin juga bagi saya ya nggak terlalu mendapatkan, tapi bisa jadi kehadiran saya yang ngapa-ngapain justru memberikan banyak hal kepada yang lain yang saya sendiri tidak tahu. Nah, itu yang disebut dengan terus kita seperti bermain ular tangga. Begitu sudah sampai nomor 4, apa kita juga masih mau menjadi orang nomor 1, menjadi level pendengar, atau mau menjadi level penyimak. Apalagi sekarang ini, hampir setiap malam saya hitung ada 10 agenda acara pengajaran melalui online ini. Ada yang akhirnya satu ibu harus bayar kuotanya bengkak karena ikut di mana-mana gitu kan. Nah, itu mencoba untuk menyimak. Ini ikutin, itu ikutin. Nah, itu kemudian bagaimana? Cobalah kita, kalau saya bisa ya mulai bisa menemukan suatu kalau misalnya setiap hari Senin malam itu uskup kardinal yang mengajar, itu nampaknya ada sesuatu yang boleh saya gali itu. Saya udah 6 kali kan dia mengajar, yang 3 kali tentang Rasul Paulus, yang 3 kali sekarang sudah membahas tentang Dei Verbum. Itu saya copy itu YouTube-nya, lalu besoknya saya ulang lagi, saya ringkas lagi, saya masukkan lagi ke dalam file saya. Itu caranya saya menyimak. Bukan hanya sepintas begitu saja seolah-olah waktunya terbuang. Tapi kalau memang saya niat, oh ini bagus nih, lalu saya ringkas, saya kembangkan dengan file saya, kira-kira mana yang masih kurang, saya tambahkan di situ. Kayak kemarin waktu Bapak Uskup mengajar tentang Sakeus,
itu bagus sekali ya. Ada satu poin-poin yang saya selama ini nggak nangkep, tapi dia terangkan. Lalu besok paginya saya masukkan ke dalam file saya. Itulah yang namanya menyimak. Bukan hanya begitu saja terus dibuang begitu. Berarti kita tidak memiliki yang namanya tujuan menyimak itu apa. Demikian juga kalau kita juga mau menjadi penyimak, ya kita sedang belajar dengan gayanya siapa, ya kan? Oh, si pewarta ini nih. Ya saya ikuti walaupun jauh. Waktu itu saya mencoba lagi belajar mengikuti gayanya Pak Yopi Taroreh, sampai ke Kalimantan pun saya ikut. Sampai harus nabung dulu untuk ikut rombongannya, sampai di sana diberi kesempatan ngomongnya 3 menit. Ya karena memang masih pemula. 3 menit pun yang lain bilang, sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup. Nah di situ. Ya itulah namanya menyimak. Oh gayanya seperti ini. Oh dia kalau ke daerah seperti ini. Caranya memimpin komunitasnya seperti ini. Nah itulah saya sedang menyimak. Bukan hanya sekedar mengikuti lalu habis itu selesai. Tapi saya menyimak. Nah itu artinya sampai ke tahap menyimak itu seperti itu. Lalu kalau sudah itu kemudian kita mencoba lagi mengolah kalau ada kesan-kesan yang masuk menyangkut kita. Entah sesuatu yang positif juga kita bersyukur ya. Orang bisa memberikan masukan kepada kita juga kita bersyukur. Ini namanya konfrontasi. Tapi kita jangan sampai akhirnya berkecil hati gara-gara dikatain, waduh pewartaannya jelek. Jeleknya memang berarti jangan kemudian kita membela diri, habis kamunya ngantuk sih, habis kamunya enggak ya, kita udah terima saja. Seperti itu. Tapi kita kemudian akhirnya kita belajar lagi. Kita belajar lagi. Ini poin-poin ini. Nah, dalam kesempatan ini ada satu poin yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman semua ini, masalah studi. Ini yang menjadi concern saya sebenarnya. Mengapa saya mau mendampingi kelompok De Verbum ini? Sebenarnya saya punya ayat emasnya itu De Verbum artikel 12. Nah, ini adalah dogma gereja tentang sabda Allah yang bunyinya saya kutip begini. Menyelidiki kitab suci dengan cermat, apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis, bukan apa yang mau disampaikan oleh saya. Apa yang mau disampaikan oleh penulisnya, bukan oleh saya. Kayak kemarin saya mencoba mendengarkan tuh. Ada satu pewarta masuk ke BPK with Love ya. Temanya tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Bagus dong, diambil teksnya. Habis itu teksnya itu ditutup, lalu dia lebih mengembangkan definisi perempuan itu apa menurut apa yang dia rumuskan. Sehingga bukan sabda Allah sendiri yang ditayangkan. Nah, kalau kita berpegang pada bagian ini, menyelidiki kitab suci dengan cermat, apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis suci dan apa yang mau ditampakkan oleh Allah dalam kata-kata si penulis itu. Ini tidak gampang kalau kita mau membawakan khotbah itu selalu ada dasar teks kitab sucinya. Nah, berarti teks yang kita pilih harusnya ditempatkan dalam De Verbum nomor 12. Teks itu ditulis oleh si penulisnya maunya apa, bukan sayanya maunya apa. Coba nih ya, saya sekarang lagi mempersiapkan juga yang membawakan judul Malaikat Pelindung. Itu banyak sekali ayatnya. Tapi durasi 30 menit untuk disampaikan di PDMKK itu dengan tema apa? Judulnya Malaikat Pelindung. Tapi temanya tentunya bukan Malaikat Pelindung. Dari bahan menyangkut Malaikat Pelindung, ada satu tema yang mungkin ya. Tema ini
dibutuhkan oleh si pendengarnya pada waktu itu. Maka nanti tema yang saya ambil adalah malaikat yang menemani Yesus pada saat Yesus di Taman Getsemani, ya. Dan ternyata malaikat itu tidak menolong Yesus. Yesus tetap disalibkan. Nah itu maunya si penulis itu apa, gitu kan? Nah di situ satu hal yang ingin saya kembangkan, lalu kemudian saya mulai ingat dengan satu ayat dari Rasul Paulus. Tuhan tidak pernah memberikan perkara lebih berat dari apa yang kita mampu. Lalu kemudian dari situ waktu Yesus bergumul tentang pergulatannya di Taman Getsemani, malaikat itu diam aja. Karena apa? Malaikat itu memandang Yesus mampu menghadapi itu. Karena Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang lebih berat dari apa yang bisa kita tanggung. Lalu kemudian nanti saya kaitkan juga materi itu dengan 3 sahabat Daniel di dalam kitab Daniel, yang dia waktu mau dibakar ke dalam api yang dipanasin sampai 7 kali. Ya dia hanya mengatakan jika Allah itu memang menghendaki, ya oke, tapi kalau toh tidak, ya saya tetap tidak mau menyembah berhala yang Nebukadnezar buat. Dan ternyata waktu dia dibakar ke dalam api, Raja Nebukadnezar melihat ada 1 malaikat yang menyertai 3 orang itu. Nah dari situlah kemudian akhirnya saya mendapatkan satu tema untuk mewartakan nanti tentang malaikat pelindung. Nah seperti itulah caranya saya mencoba untuk mengolah satu judul yang modelnya pengajaran tapi dikemas dalam satu tema yang boleh dikatakan apa ini, idenya apa. Kayak kemarin kalau teman-teman mengikuti yang di PD Yakobus pagi, itu kan tentang nabi-nabi palsu. Lalu akhirnya saya punya ide tentang awas anjing galak. Nah, di situ kan, ya kan diangkat dengan gambar awas anjing galak. Itu karena kadang-kadang nabi-nabi palsu itu seperti anjing galak itu. Tapi saya tidak berani ngomong langsung karena saya tidak terlalu mengenal audiennya. Tapi mudah-mudahan kalau audiennya yang nangkap, oh maksudnya kita kalau di komunitas jangan galak-galak, nanti dikiranya anjing galak, nah begitu kan. Lalu kemudian disitulah sulitnya seperti itu. Makanya nanti pada saat saya, nanti kalau teman-teman kalau mau, nanti ikutlah yang pengajaran saya tentang malaikat pelindung di PDMKK kalau nggak salah awal-awal Agustus. Itu yang sampai ini saya siapkan seperti itu gagasannya. Nah ini DVRU nomor 12 inilah yang sebenarnya harus kita pegang dengan baik. Setiap teks yang kita mau jadikan bahan pewartaan, kita harus gali maunya si penulis itu apa dengan tulisan ini. Sampai akhirnya apa yang mau ditampakkan oleh Allah melalui kata-kata ini. Jadi Allah itu maunya apa, bukan saya maunya apa. Nah sampai di sini kalau ada yang mau diskusi. Bagus. Ya. Nanya. Ya. Tadi mengenai tentang malaikat pelindung luar biasa banget, maksudnya dari literasi A, literasi B, literasi C akhirnya bisa digabungkan menjadi satu tema. Nah, saya mengakui bahwa saya sangat minim sekali literasi. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya untuk bisa dengan secara kreatifnya dengan minimnya literasi, memang solusi satu-satunya adalah semakin banyaknya kita baca literasi, maka akan semakin bisa menemukan hal yang baik. Nah, kira-kira dengan minimnya literasi seperti ini, bagaimana caranya untuk bisa dengan kreatifnya sama seperti Pak Gus yang tadi luar biasa banget saya. Oh, nangkep nih, ternyata malaikat pelindung itu belum tentu yang selalu selamanya melindungi. Gitu. Itu yang gitu sangat luar biasa. Nah, itu sih pertanyaan sekilas saya, Pak Gus. Ya, seperti nanti saya disuruh mengajar apa itu untuk leader anak-anak muda itu. Ini
buku ini, UCAT. Saya harus mengajar melalui modelnya virtual. Tapi saya minta 2 bulan untuk mempelajari buku ini. Bukan langsung iya, 2 bulan. Dia sudah ngejar kapan? Oh, rekaman. Ya, dengan berapa halaman di sini, ya. Lalu kemudian ini ada sekitar 300 halaman. Saya harus kejar dalam waktu 2 bulan, selesai. Dan model saya, buku ini harus saya baca dulu, saya ringkas. Setelah diringkas, saya menemukannya namanya jalan pikiran saya menurut buku ini. Baru kemudian saya bikin PowerPoint-nya. Nah itu seperti itu caranya. Tapi nggak bisa, ya udahlah saya ngerti. Emang di sini isinya menyangkut syahadat para rasul. Tapi menurut buku ini apa? Bukan menurut apa yang selama ini saya mengerti. Berarti pengajarannya akan dangkal. Nah buku ini kadang-kadang sudah sampai halaman 60, itu harus ditambahkan lagi di nomor yang paling depan. Seperti itulah. Sehingga dari berapa itu? Ada 70 artikel, ringkasan saya menjadi 20 artikel. Lalu nanti katanya mau ditayangkan ke dalam 4 kali pertemuan. Nah itu caranya kreatif seperti itu. Lalu sampai di sini, kemudian saya coba ini dikuatkan dari referensi buku yang mana. Makanya tadi saya bilang, untuk ngomong 10 menit, butuh waktu 10 hari. Jadi 1 menit itu persiapannya 1 hari 24 jam. Itu 24 jam itu mempersiapkan tidak termasuk tidur loh. Jadi 24 jam persiapan. Nah kalau kita sudah dipotong tidur berarti kan tidak 24 jam. Nah seperti itulah caranya. Seperti mempersiapkan tentang malaikat pelindung. Saya baca ini belum nggak ketemu, ini nggak ketemu. Nah ini waktunya sudah tinggal 3 minggu ini. Ya, saya berdoa lagi, Tuhan bagaimana? Nah, tadi sudah mulai. Kayak seperti waktu saya membawakan tentang apa itu garam dan terang. Itu juga tema yang sangat simpel. Tapi bagaimana ini bisa dikemas dalam bentuk pewartaan Zoom seperti ini? Nah, kemarin saya waktu mengajar tentang garam dan terang itu, saya mengatakan kamu bukan menjadi garam, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Maka kemudian saya pilih Gunung Merbabu yang dilewati jalan tol. Nah tadi si Ivan juga baru nangkap setelah mengikuti saya yang ketiga kali. Gunung Merbabu dari dulu tempatnya di situ. Tapi setelah sekarang dibuat jalan tol, baru kelihatan tuh Gunung Merbabunya. Demikian juga kita itu sejak diciptakan sudah menjadi garam, sudah menjadi terang. Tapi mengapa akhirnya garam itu menjadi tawar? Kenapa terang itu tidak memberikan terang? Karena disimpan di dalam gantang. Nah disitulah. Kadang orang memahami, oh kita harus menjadi, kita adalah, bukan menjadi, kita adalah. Nah itu mulai didalami lagi, saya juga baru mulai ngerti juga, oh ternyata ini yang dimauai oleh Yesus. Nah di sini apa yang mau ditampakkan oleh Allah dengan kata-kata itu. Jadi bukan menurut begitu apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis, misalnya garam. Lalu pikirannya garam menurut pikiran kita. Padahal di Israel tuh orang bikin garam itu bukan seperti diuapkan dari air laut. Nah, dari buku kita ketemu, atau mungkin kita pernah melihat sendiri ke sana, bagaimana caranya orang Israel mendapatkan garam. Nah, di situ apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis suci. Seperti itulah nanti. Nah, itu yang mungkin gagasan malaikat pelindung, ya seperti itu kadang-kadang. Ya pertama saya, mungkin malaikat pelindung ya seperti ceritanya anak-anak ya, yang kemana-mana dia ikutin. Tapi Yesus ada malaikat pada saat di Getsemani, tapi itu malaikat itu tidak menolong dia.
Baik, ada lagi? Pak, nanya Pak. Ya. Kalau misalnya kayak kita sekarang kita ikutin Pak Agus, kita pelajari cara Pak Agus, materi Pak Agus, kita coba misalnya suatu saat pasti tawarin kita gunakan materi yang Pak Agus ngajarin yang mungkin udah lama, tapi kan kita catat, kita pakai terus, boleh nggak kita pakai buat ngajar orang kayak gitu? Loh. Karena kan Kitab suci itu sebelum saya lahir juga sudah ada. Ya, orang bisa menyampaikan garam dan terang dari dulu sudah ada, tapi kan kita harus punya style sendiri mana yang harus ditekankan ya. Makanya tadi awalnya kalau kita copy paste ya boleh ya seperti itu. Tapi kita menderita sendiri kalau kita tidak punya gaya sendiri. Tapi kalau misalnya mengikuti saya, ya, misalnya ngikutin tentang garam dan terang, udah ikutin terus kemudian kamu mau membawakan khotbah ya dengan gaya kamu, bukan kemudian plek dengan kata-kata dengan versi. Apalagi yang lebih parah lagi misalnya dengan slide yang dari saya copy paste, itu akan menderita loh begitu. Tapi yang penting adalah ada improvisasi, coba masukkan gayanya kita gitu, walaupun dengan materi yang sama gitu loh. Karena kan kita udah mengerti nih, oh maksud Pak Agus kayak tadi baru oh merbabunya itu sebenarnya udah ada gitu. Jadi kita sudah ada, kita yang apa yang membuat kita berubah. Jadi coba kita improvisasi gitu. Dari situ kan kita mungkin bisa berkembang gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan model pemuritannya seperti itu. Ya kan? Saya juga tentunya belajar juga dari teman-teman pada saat mewartakan, bisa jadi style kalian juga bisa memperkaya saya. Buktinya kalau saya lagi menjadi pendamping SPM 1, SPM 2, dengan mendengarkan khotbah yang modelnya begitu-begitu, tapi saya juga diperkaya juga. Kalau toh saya berpikir ya cuma begitu-begitu aja saya dapat apa? Pasti ya terbuang, tapi kan 100 sampai 200 khotbah lu saya dengarkan. Tapi kok saya mendapatkan satu kekuatan baru di situ. Ya kan? Jadi memang seperti itu style kita akan terbentuk dengan sendirinya kalau kita mulai rajin ya mengikuti. Nah, sarana-sarana pendidikan di sini tahu apa yang harus disampaikan. Tahu kita. Lalu kedua, bagaimana caranya? Hal itu harus disampaikan supaya bisa menarik, supaya bisa punya daya pikat. Dan banyak orang di sini terjebak ya. Dengan ya sekarang lagi tren apa ya? Pelayanan tanah suci. Nah, itu pelayanan tanah suci. Oke lah, itu mungkin satu daya tarik ya. Tapi kalau memang kita mau menampilkan itu, kita punya style seperti apa tentang tanah suci. Bukan modelnya mengikuti apa yang lagi ngetren. Kita harus punya cara. Terus latihan istimewa untuk mengasihi sesama. Jadi pada saat kita mau menjadi seorang pewarta ini juga, kita sedang latihan mencoba untuk mengasihi sesama. Pendengarnya ngantuk juga kita nggak boleh marah. Ya kan? Dan kita mau memenuhi telinga umat dengan sabda. Tugas kita itu, memenuhi telinga umat dengan sabda, dan perlu juga didukung oleh kesederhanaan, kejelasan, bahasa, analogi iman, logis, ya, cara memahami dengan pendekatan iman, ya. Misalnya contohnya teksnya, Yesus berjalan di atas air. Apakah kita juga akan memerintahkan pendengarnya setelah ini praktekkan kita berjalan di atas air? Nah, itu analogi iman. Ya, Yesus berkhotbah, aku adalah gembala dan kamu domba-dombamu. Setelah itu kita mengajarkan domba itu makan rumput. Maka kalau kita mau jadi domba Yesus jangan makan nasi lagi. Setelah ini makan rumput. Nah, itu analogi imannya bagaimana? Itu berarti bengkok kan begitu. Ya kan? Nah, kita juga perlu ada ilustrasi ya. Lalu kesatuan tematisnya seperti apa? Nah, ini adalah poin-poin yang sarana-sarana untuk bisa kita menunjang. Nah, sampai di sini kalau ada yang ingin diskusi lagi nggak?
Nanti saya harap pertemuan yang berikutnya, ya, satu di antara kita khotbah, lalu kita bedah bersama. Ya kan, bagus. Ini namanya kita sedang masuk ke bengkel. Ya kan, namanya bengkel kan, ya tidak semua mobil yang masuk ke bengkel itu rusak loh, bisa diservis. Kita lagi general check up misalnya. Ya kan, tidak semua orang yang mau general check up itu sakit loh. Kita lagi dilihat semuanya. Ya, siapa nanti yang minggu depan mau general check up di sini? Oke, udah cukup? Atau mau terus? Ada yang mau bertanya lagi nggak ini? Yang lain-lain mana yang tanya ini? Wenda nggak nanya. Pada sembunyi. Linda gimana Linda? Halo, Shalom, selamat malam. Ya gimana Bu Linda? Ya, apa ya? Terus terang sih saya merasa masih apa ya? Masih jauh dari harapan. Cuman ya berusaha seperti yang Pak Agus ajarin gitu. Kalau kita mempersiapkan pewartaan itu kita harus menggali dari ayat yang mau kita sampaikan. Jadi kita mencari dari berbagai sumber literatur, terus ya pokoknya apa yang Pak Agus ajarkan saya coba untuk diterapkan gitu kalau saya pewartaan. Ya. Itu aja sih Pak. Ya baik. Memang sih di Deverbu nomor 12 tadi ya di sini. Kalau kita sudah menemukan ayat, cobalah buka buku tafsir ya. Itu salah satu alat bantunya ya. Atau dari buku renungan syara batin yang berkaitan dengan ayat yang kita mau bawakan. Makanya kalau kita punya buku syara batin jangan dibuang. Kita file. Karena kadang-kadang ayat itu saat itu saya tidak pakai, tapi pada saat butuh, wah di mana ya? Harus mulai kita, artinya kita punya satu ayat yang favorit mana, kita file. Ada artikel mana yang menyangkut ini ilustrasi, mungkin kita kumpulkan. Mungkin saat itu kita tidak perlu, tapi pada saat kemudian kita mau membawakan teks ini, bahannya sudah ada. Karena saya belajar dari kakek saya ya. Kakek saya itu dulu penjual jamu. Ya kan? Maka dia koleksi jamu itu di rumah lengkap. Sehingga kalau ada orang sakit gigi, oh kasih ini dikit, kasih ini dikit, kasih ini dikit. Jadi satu ramuan. Kadang-kadang kita yang lebih parah lagi mau mewartakan modalnya hanya buku syara batin. Ya kan? Baca dari syara batin, lalu mewartakan. Apalagi yang lebih parah lagi, pas kita mau berangkat menuju ke tempat pewartaan, dengerin radio. Jadi radio Kristen itu kan banyak. Lalu akhirnya, oh ini bagus nih. Lalu itu yang menjadi bahan pewartaan. Ini memang kalau kita tidak punya jadwal, seperti dulu saya selalu katakan, kita dalam setahun harus punya 2 khotbah yang kita siapkan. Semester ganjil, semester genap. 2. Tapi itu 2 itu digarap dengan 6 bulan. 1 khotbah 6 bulan. Nah kalau kemana-mana ya itu aja yang dibawa. Ya saya ini adalah bagian semester ganjil ya itu aja khotbah saya. Nah sekarang suasananya sudah online seperti ini nggak bisa, kita harus punya stok. Kayak kemarin saya mewartakan di Kelapa Gading,
Dari Pluit ada, dari ini ada. Nah, kalau nanti saya diminta ke Pluit bawain ini, ya sudah pernah, pasti begitu. Kan nanti September ya, Agustus tanggal 15 kan di parokinya Ibu Linda, saya di Iya, Antoni Pak. 2. Iya, udah dikasih tahu. Iya. Ini bagus sih, Dede kami. Itu tanggal 15 Agustus kan pas kebetulan hari raya Maria diangkat ke surga. Apakah mau pakai tema itu, tapi kan dia nggak kasih tema, jadi terserah saya, jadi lebih ringan. Kalau turun tema, ya temanya Maria diangkat ke surga. Waduh, ini 1 bulan persiapannya. Tapi jangan ngomong itu loh sama Bu Linda, temanya Maria diangkat ke surga saja, jangan. Ya. Dan dia sudah bilang, terserah saya, jadi terserah saya bisa bawain apa yang sudah ada. Nah itu Iya, Pak. itu sarana-sarana pendidikan seperti ini. Kita tahu apa yang harus disampaikan. Ya. Tapi kadang-kadang sampai di nomor 2, bagaimana ya caranya ya? Lalu sarana ini juga, ya saya ada Charlie ngajarin saya bikin ini nih, wartaan melalui Zoom. Dia datang ke rumah ngajarin nih caranya begini. Mindahin ini, mindahin itu. Tadinya aduh saya gaptek banget, bagaimana ini. Coba akhirnya mulai lancar seperti ini. Nah, ini kan memang sarananya apa? Hal itu harus disampaikan dengan menarik, ya, daya pikat. Dengan pewartaan model seperti ini sih ya, saya pakai kaos oblong aja, ini nyantai aja begini. Kalau enggak, itu bisa seharian. Nanti sampai rumah jam 11 malam. Nah, yang terakhir nih. Untuk pendalaman kerikma. Bahwa pewarta itu juga merupakan panggilan untuk bertumbuh dalam iman. Namanya Via Pulchristudainis. Jadi kita itu merasa semakin beriman setelah menjadi pewarta. Maka aneh kalau kita sudah menjadi pewarta, pindah gereja, pindah agama. Gara-gara apa? Pasti bukan gara-gara iman, gara-gara di sana mungkin apa itu love offering-nya, persembahan kasihnya lebih besar. Nah ini Via Pulchristudainis. Artinya kita semakin punya kegairahan untuk mencintai agamaku, imanku, dan gerejaku. Itu seharusnya seperti itu. Lalu, upaya untuk pembaharuan gereja. Jadi, dalam upaya untuk pembaharuan gereja, nah kita ada dalam posisi gereja umat Allah, awam. Gereja umat Allah, karena inisiasi, kita mau memberikan mistagogi pendalaman iman bagi orang-orang yang sudah dibaptis. Pelayanan di dalam PD adalah orang-orang yang sudah dibaptis mau didalami lagi imannya. Yang berpusat tentunya bukan pada kesaksian-kesaksian, tapi pada sabda Allah. Kesaksian itu sebenarnya untuk mendukung dari sabda Allah itu. Lalu seni pendampingan. Pada saat kita menjadi seorang pewarta itu juga kita masuk ke dalam seni pendampingan. Mencintai kelompok yang kita layani, kita punya hati yang terbuka, bahkan kita juga bisa menyembuhkan, bukan melukai orang-orang di situ ya. Misalnya melukai itu contohnya begini, kita datang terlambat itu melukai, datang terlambat. Dan memang saya juga kadang-kadang, wah saya nggak bisa nih double, saya minta Charlie, nah saya melukai. Menggantikan saya misalnya. Nah itu bukan menyembuhkan, melukai. Dan kemudian kesatuan organis. Ya, kita masuk ke dalam forum komunikasi pewarta mimbar. Ini adalah untuk pendalaman kerikma. Jadi di sini ada poin 1, poin 2, dan poin 3. Kalau ibu bapak mau baca sendiri ini di apa itu Evangelii Gaudium ya, artikel nomor 145, mempersiapkan khotbah
itu 145 sampai dengan 159, 145 sampai 159. Itu Paus Fransiskus berbicara bagaimana caranya mempersiapkan khotbah. Dan nanti pertemuan ini kalau memang mau dilanjutkan dalam pertemuan yang kedua, mau pengajaran model seperti ini, atau mau pendalaman kitab suci, ya, atau mau saling menguatkan, kita sharing siapa yang bersedia khotbah, lalu kita tanggapi satu sama lain, nah, nanti bisa diusulkan melalui grup, ya kita ngomong lagi pertemuan berikutnya kapan, isinya apa. Fleksibel saja. Ada yang ingin bertanya? Cukup jelas, Hansen? Cukup ya? Mau nanya kok. Ya, silakan. Kalau misalnya jujur kalau ngomong di depan orang itu biasa aja, tapi kalau ngomong di online itu agak sulit kok. Saya kan kemarin lihat Koko ngajarnya enak banget tuh, kayak ngomong sendiri di laptop. Triknya gimana ya supaya kita nyantai? Kalau saya sih yang pernah saya lakukan adalah minta umat itu jangan di mute. Kalau di mute saya rasanya bingung mau ngomong apa karena kayak ngomong sendiri gitu. Ya, itu yang namanya sebenarnya mengajar online seperti itu, kita mengajar seperti penyiar radio. Ya, seperti apa tuh siaran audio. Audio itu pemirsa tidak tahu. Makanya waktu pewarta kita cepat-cepat terima proyek di KAJ, waktu itu kan saya bilang, kita harus punya SDM dulu. Terima aja, akhirnya mental semuanya kan. Nah, saya pernah mendapatkan dari almarhum Pastor John Tondo Wijoyo ya. Dia kan juga ahli public speaking dan juga ahli di dalam bagian siaran radio ya. Jadi apa yang perlu kita pegang pada saat kita ngomong seperti ini? Materinya harus kita kuasai. Materinya. Dan kedua, kita jangan grogi dengan teknik ininya. Saya kadang-kadang menjadi tidak konsen kalau ada gangguan masalah tekniknya ini. Tiba-tiba kepencet apa, lalu bingung. Karena saya tidak terlalu menguasai ini. Makanya waktu saya mengajar pertama kali kan kamu nggak pulang duluan. Nah, itu kan juga masih bingung. Dipindah ke sini, dipindah ke sini, dipindah ke sini, kan masih bingung. Ya. Nah, kalau misalnya ini saya lagi ngajar begini, tiba-tiba kepencet mana, keluar mana, aduh, saya bingung kan. Nah, tadi artinya kita harus kuasai bahan dulu. Lalu kedua, ya seperti mungkin apa ya, kita perlu sarana. Kalau memang tadi hambatannya seperti Charlie itu, kalau yang di studionya si Frans Budi itu kayak nonton film ya. Jadi audien itu yang mendengarkan saya itu kayak mengelilingi, ada satu layar besar mengelilingi saya begitu. Wah, jadi saya lagi ngomong seperti kayak di studio. Kalau ini kan saya pakai laptop kecil yang sampai di di monitor saya hanya 4 gambar. Yang lain-lain saya harus klik lagi baru kelihatan semuanya. Ya awalnya juga waktu saya mengajar ini di mana itu Perduki Timur, dia juga hostnya nggak ngerti. Saya minta share screen nggak dikasih co-host, jadinya nggak ada slide-nya. Wah, bingung juga sayanya. Nah itulah seperti pada saat sudah terjadi seperti itu, maka materinya menjadi kacau. Jadi memang caranya kita nyantai, materi itu kita kuasai. Seperti ini, materi malam hari ini, ya ini hanya PowerPoint-nya kan.
Tapi buku Evangelii Gaudium ini sudah berapa kali saya mengajar ini di KPKS. Jadi poin-poin ini cukup mengerti lah. Nih udah saya coret, sudah saya bikin PowerPoint-nya juga dan seterusnya. Sehingga poin-poin ini tinggal dikembangkan lagi. Kalau ini hal baru, pasti saya sedikit grogi juga kalau hal baru. Kayak nanti kalau pas bulan apa, Agustus kalau nggak salah tanggal berapa itu di MKK menyangkut malaikat pelindung. Cobalah join lalu kasih evaluasi. Ini tanggal 5 Agustus hari Rabu. Dan di MKK itu juga banyak penatua kan, jadi ya harus hati-hati juga saya. Kok mau nanya kok, mengenai malaikat pelindung sama gereja ortodoks kita sama nggak sih imannya? Maksudnya iman apanya? Tentang malaikat pelindung itu sendiri. Ya, ini menyangkut ajaran atau menyangkut wartaannya? Ajarannya. Ya kalau ajarannya, ajaran tentang malaikat pelindung itu kan berasal dari tradisi gereja sekitar abad ke-5. Jadi apa yang diajarkan oleh gereja Katolik tentang malaikat pelindung ya masih dipertahankan oleh gereja Ortodoks. Oh, berarti sama aja ya? Dari sisi ajarannya sama. Kemarin sih ada kelas sama Rita Wahyu ya kalau nggak salah tentang angelologi ya. Dan dia juga ngebahas dari ortodoks itu. Ya saya nggak ngerti ya kalau itu pembicaranya background-nya apa. Dia apa ya? Background-nya itu dia ambil itu belajar Yahudi ya kalau salah dia. Jadi dia agamanya agama Yahudi apa gitu katanya, mesianik ya. Ya, salah satu buku ini dari terbitan CLC. Ini ditulis oleh Hilken S.Y. Ini tentang malaikat. Ya kan? Lalu dari terbitan Dioma itu Angel and Iblis ini. Lalu ada juga yang dari terbitan Obor. Ini minimal yang bahasa Indonesia ini terbitan Dioma, terbitan Obor, lalu dari CLC itu kan sudah jelas Katolik. Nah, kalau dari yang lain-lain, nah ini ada juga yang dari tulisan yang cukup ilmiah dari Pastor Dharma Wijaya. Ini Canisius. Nah, dari buku ini kalau kita baca ini 4 buku sudah menemukan intisari dari ajaran gereja Katolik. Tapi apakah dengan buku yang banyak ini mau disampaikan selama 30 menit? Ya enggak, itu kan satu judul, lalu kita harus temukan temanya apa untuk bisa disampaikan dalam waktu 30 menit. Ya, cukup. Nanti kita diskusi lagi di grup materi berikutnya mau bagaimana, pertemuan berikutnya mau bagaimana. Pertemuan berikut kapan kok? Ya nanti didiskusikan aja di grup mau pertemuannya kapan ya, diskusi lagi nanti kan di grup. Kita tag dulu waktunya kalau bisa. Ya, terserah. Charlie. Bahas. Di grup aja dibahas. Ya, bahas dulu mau ngomong apa, baru cari waktunya gitu. Iya, apa yang mau dibahas dulu. Jangan cari waktu, ntar belum tentu tahu apa yang mau dibahas, bingung juga. Oke. Thank you, Ko. Ya, makasih. Mau tutup dengan doa, nyanyian. Thank you, Om Agus. Bang Agus. Ya, mari. Mari kita tutup dengan doa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa